Sejumlah kapal yang bergabung dalam misi kemanusiaan menembus Gaza Global Summit Flotilla disergap oleh tentara Zionis Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania. Saat ini ada 5 warga negara Indonesia yang diculik militer penjajah Israel. Data dari situs Global Summit Flotilla (ORG) hingga Selasa dini hari, ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai. 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Di antara para aktivis dan jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel, yakni Bambang Nuryono, jurnalis yang berada di kapal Bolarize. Sementara itu, Andre Prasetyo, Taudi Badai, Heru Rahendro merupakan jurnalis yang berada di kapal Osgurlu. Aktivis kemanusiaan Andi Angga yang berada di kapal Joseph juga ikut diculik. Sementara itu, ada 15 kapal yang masih berlayar di Laut Mediterania. Di antaranya kapal Kasri Sadabat yang berisi 2 WNI, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Kapal Jeviro yang berisi 2 WNI, yakni Herman Budianto dan Ronggo Warsanu. Data ini dikonfirmasi oleh Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Arvin Naksyabandi. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras penangkapan 5 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla oleh Israel. Kemlu RI juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk upaya pemulangan ke-5 WNI tersebut. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Media sosial dihebohkan dengan video pesan SOS dari jurnalis Indonesia Bambang Nuryono dan Rahendro Herubowo sebelum dirinya diculik tentara Zionis dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Video dirilis di media sosial usai kapal Global Summit Flotilla disergap militer Israel. Saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta
kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Rahendro Herbowo, jika Anda melihat video ini berarti saya telah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Tolong selamatkan saya, bebaskan saya, terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto. Bebaskan saya, bebaskan Palestina, Free Palestine. Selain mengecam tindakan Israel menangkap aktivis dan jurnalis asal Indonesia, Global Peace Convoy Indonesia juga meminta bantuan pemerintah untuk membebaskan para sandera termasuk menjamin keselamatan mereka. Kami itu sekarang sedang mempersiapkan kemungkinan adanya terjadinya penculikan ataupun penahanan. Nah, ini yang sedang kami siapkan sekarang ini, termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap dan mengintercept katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Sejumlah kapal rombongan aktivis global Sumut Flotilla lolos dari pencegatan yang dilakukan tentara Israel. Rombongan kini sedang dalam perjalanan menuju Gaza. Command Center Sumut Nusantara merilis video kapal rombongan aktivis global Sumut Flotilla yang melintasi Mediterania menuju Gaza. Rombongan ini berhasil lolos dari pencegatan yang dilakukan tentara Israel. Pasukan Zionis Israel mencegat armada kemanusiaan global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Mereka menahan ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk 5 warga negara Indonesia. Diculiknya 5 WNI yang menjalankan misi kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas kepada warga Gaza dikonfirmasi oleh Komite asal Indonesia di Command Center Istanbul, Dr. Maimun Herawati. Dari Indonesia menuju perairan internasional untuk membawa misi kemanusiaan. Kedatangan para WNI di atas kapal dalam misi kemanusiaan GSF dilaporkan dicegat dan diculik oleh tentara Israel. 5 orang sampai kini tak diketahui kabarnya. Di antaranya Angga dari Rumah Jakat, Tudai dan Abeng dari Republika, Heru Relawan, dan Andre dari Tempo. Diculiknya 5 WNI tersebut dikonfirmasi oleh Dr. Maimun Herawati yang berada di Command Center Istanbul. Teman-teman, laporan dari Command Center Istanbul bersama Steering Committee dari Indonesia, Uni Maimun, Dr. Maimun. Dana yang kita kumpulkan, kita belikan kapal dan untuk operasional para aktivis GSF dari Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan para pasukan penjajah di atas laut internasional. Bagaimana kabar terkini teman-teman Indonesia kita? Alhamdulillah 4 masih dalam proses berlayar di kapal Karsi, Sadabat sama kapal Zefiro. Okay. Itu masih proses berlayar, insya Allah ada 4 orang. 5 lagi, qadarullah dengan ratusan teman yang lain itu diculik oleh penjajah di perairan internasional. Jadi bisa disebutkan namanya siapa aja yang diculik? Yang diculik yang pertama itu Angga. Lalu kemudian Angga dari Rumah Zakat. Okay. Lalu kemudian Tudai, Abeng dari Republika, Heru dari iNews, dan Andre dari Tempo.